Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa walidayya wal mu'minina amin. Mari kita lanjutkan pengajian kilatan ya dalam rangka Ramadanan ya. Posonan pasan ya. Kalau biasanya di awal-awal itu semangat ya, semangat sekali. Entah di tengah atau di akhir ya. Seperti kalau tarawih itu ya, juga gitu ya. Di awal-awal penuh ya, penuh. Nanti di tengah, di akhir ya, semakin maju, softnya ya semakin maju. Ya. Bacaan amin asalnya keras semakin pelan. Nah, diharapkan ya tentunya istiqomah dan justru meningkat ya, di semangat beribadah ya, semangat menuntut ilmu, semangat berbuat kebaikan itu perlu ditanamkan ya. Meskipun jangan kebablasan ya, jangan terlalu kaku ya. Jadi kalau terlalu kaku atau terlalu bersemangat sampai melampaui batas lah nanti itu bisa jadi tipu daya setan ya. Setan itu maunya mengganggu manusia ya, menggoda manusia, menjerumuskan manusia. Kadang-kadang menggunakan kebaikan ya, yang dipoles ya. Jadi bisa jadi orang itu disemangati untuk berbuat kebaikan yang sangat banyak, habis itu apa? Ya hanya sekali itu tok ya, semangat. Nah, setelah itu apa? Akan bosan dan meninggalkan
secara total ya. Itu berarti setan berhasil ya. Makanya amal yang terbaik itu yang continue ya, yang rutin istiqomah, walaupun hanya sedikit ya, walaupun hanya ringan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halaman 8 ya, dilanjutkan. Khulasatu sanati ai hadhihi kisahai iki iku khulasatu sanati ringkesane taun ar-rabi'ati kang kaping 4 minal hijrati saking hijrah. Fisanati dalam tahun ar-rabi'ati kang kaping 4 hadasat terjadi apa waswatu Bani Nadhiri, perang Bani Nadhir. Qabilatun iya golongan minal Yahudi saking wong Yahudi khanu kang khianat sapa qabilah al-uhuda ing pira-pira janji. Di tahun keempat Hijriah, jadi tahun keempat dari hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, ini ada perang namanya perang Bani Nadhir. Bani Nadhir itu suku dari umat Yahudi yang mengkhianati perjanjian. Jadi sering ya orang yang tak punya iman ya, itu akan sangat mudah melakukan keburukan ya. Seperti ini orang-orang Yahudi ini mereka mengkhianati perjanjian ya. Fahasara nuli ngepung hum ing Bani Nadhir sapa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akhraja lan ngetokake sapa Rasul hum ing Bani Nadhir minal Madinah di sang kota Madinah. Wa fiha lan ing dalam sana hadasat terjadi apa ghazwatu Dzatir Riqa'i, perang Dzatir Riqa'. Ola yakun hale ora tinemu fiha ing dalam ghazwah apa harbun pertempuran. Jadi orang-orang yang mengkhianati perjanjian ini kemudian dikepung oleh Rasul lalu dikeluarkan dari kota Madinah. Jadi padahal perjanjian itu ya menjamin apa keberlangsungan hidup ya sesama antar sesama suku ya, antar suku satu dan yang lain ya, sampai antar sesama agama, antar agama satu dengan agama yang lain ya. Di perjanjiannya itu ya sedikit banyak bisa apa menjamin apa keberlangsungan hidup ya, ketenteraman, kedamaian. Tapi kalau sudah dikhianati ya nanti pasti akan kacau. Makanya pengacau harus apa disingkirkan ya. Bal fiha balik ing dalam sanah atau bal fiha balik ing dalam ghazwah niki ghazwah nazalat temurun apa sholatul khaufi ulangan sholat khauf waruh suatu tayamumi lan kemurahane tayamum. Jadi ada perang Dzatir Riqa', tapi ini tidak sampai pertumpahan darah ya. Di sini turun ayat tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan takut ya, ketakutan di situasi genting ya, situasi perang. Jadi bayangkan seandainya umat Islam semua sholat jamaah, terus musuh tahu ya kalau jamaah itu semuanya khusyuk ya, semuanya tidak boleh bergerak, itu umat Islam semua bisa hancur ya, bisa musnah ketika sholat ya.
Nah ini ada sholat khauf ya, strategi saat perang ya, bagaimana cara sholat. Kalau di fikih itu jelas ya, ada 3 macam cara ya. Nah, cara yang paling genting ya, itu ketika perang berkecamuk ya, itu sampai geluntungan ya, sampai orang madhep kiblat, sampai nangkis, sampai nyerang, nah itu tidak batal sholatnya ya. Itu kalau musuh sudah apa? Sudah berhadapan-hadapan ya. Nah, pada saat ini juga turun keringanan untuk bertayamum ya, tayamum. Di tayamum itu bisa sebagai pengganti wudu ataupun mandi ya. Jadi pada dasarnya kan kalau tidak ada air maka diganti debu ya. Kalau tidak bisa wudu atau mandi maka diganti tayamum. Nah itu yang latar belakangi banyak ya, diantaranya karena sakit ya, karena tidak menemukan air ya, dan karena situasi-situasi yang lainnya. Wafihalan ing dalam sana hadasat terjadi apa ghazwatu badrin, perang Badar, al akhiratu kang akhir. Wala nakun hale ora tinemu fiha ing dalam ghazwah iki apa harbun, pertempuran. Di perang Badar itu tidak hanya sekali ya. Ada perang Badar yang permulaan ya, itu ringan ya. Terus ada perang Badar Kubro, itu yang sampai ngeri ya, sampai 1:3 kekuatannya ya. Nah ini perang Badar yang terakhir. Kalau perang Badar yang terakhir ini tidak sampai pertumpahan darah ya. Wafiha lan ing dalam sana tawfiyat kapundhut sapa Zainabu, Sayyidah Zainab, zaujur Rasuli, iya garwane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wafiha lan ing dalam sana tawfiya kapundhut sapa Abu Salamah, Abu Salamah Ibnu Ammatir Rasuli, ya putrane bibi ya, bibi saking bapak ya, bibi saking bapak Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa akhu lan sedulure Kanjeng Nabi bener rotoe saking tunggal susun. Jadi pada tahun keempat Hijriah istri Rasul yang bernama Sayyidah Zainab wafat. Dan putra dari Bibi Rasul juga wafat ya, namanya Abu Salamah. Dan ada yang wafat lagi, saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Jadi catatan sejarah ini perlu ya, perlu. Jadi menjadi sangat penting nanti bisa ya mengandung banyak sekali pelajaran ya, mengandung banyak sekali apa, sesuatu yang bisa dipetik ya. Wafiha lan ing dalam sana ulida dilahirake, nah ulida dilahirake sapa Husainu, Sayyid Husain. Wa tazawwaja lan ngrabi garwa Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam Umma Salamah Umma Salamah Ufialan ing dalam sana amara perintah sapa Kanjeng Nabi Zaid bin Thabit ing Zaid bin Thabit ayat ta'allama
to belajar sapa Zaid Kitabatul Yahudi ing tulisane wong Yahudi. Tahun keempat Hijriah ini cucu Rasul ya yang bernama Sayyid Husain lahir ya. Lahir. Jadi terpaut 1 tahun dengan Sayyid Hasan. Kalau Nabi Muhammad itu sudah diberitahu ya di keadaan nanti wafatnya cucunya ya, Hasan Husain ini ya. Nabi Muhammad itu sering mencium mulutnya Sayyid Hasan ya. Sementara Sayyid Husain yang sering dicium itu lehernya ya. Ya, terus ditanyakan kenapa kok begitu ya. Ternyata besok itu wafatnya Sayyid Hasan itu diracun ya. Sedangkan Sayyid Husain apa dibunuh ya, dipenggal ya. Jadi Rasulullah ini sudah diberitahu jauh-jauh sebelumnya ya. Pada tahun ini Rasul mempersunting Sayyidah Ummu Salamah ya. Jadi Nabi Muhammad itu pernah poligami juga pernah monogami ya. Ya, saat istri pertama dan satu-satunya itu berarti monogami ya. Siapa? Siti Khadijah ya. Kemudian setelah Siti Khadijah ini wafat, baru Nabi Muhammad ini apa? Poligami ya. Di memperistri banyak. Jadi orang jangan melihat wah berarti istri banyak itu sunnah Rasul, berarti yang ditiru itunya. Nabi ini tentunya berdasarkan wahyu ya, tidak berdasarkan nafsu ya. Dan masing-masing ummahatul mukminin itu orang-orang pilihan ya, orang-orang berkualitas semua ya. Memang untuk Nabi Muhammad itu ya istrinya banyak ya. Yang masyhur berapa? 11 ya. Ada keterangan lebih ya. Tapi sepeninggal Rasulullah itu yang masih hidup 9 ya, 9. Nah kalau umat Nabi Muhammad itu maksimal 4 ya, maksimal 4 itu kuota ya. Jadi boleh nambah asal apa? Asal ada yang mati atau ada yang cerai ya. Nah, anak dicerai bisa ya. Kayak dipateni ojo ya. Jadi seandainya ada orang punya istri 1000 pun bisa ya. Asal 4 ya, kuota 4 ini ya. Ditambal sulam ya, bisa ya. Mati 1 memperistri lagi ya. Cerai 1 memperistri lagi ya. Bisa ya. Terus tahun ini Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari tulisan orang Yahudi ya. Penulisan yang selain Arab ya. Di aksara asing ya. Bahasa asing. Nabi Muhammad itu kan punya sekretaris wahyu ya. Sekitar 24 orang ya. Jadi Nabi Muhammad itu setiap mendapatkan wahyu ya, mendapatkan ayat Quran, surat Quran itu memerintahkan sahabatnya untuk apa? Menulis ya. Jadi ada yang dibawa sahabat, ada yang dibawa Nabi ya.
waktu itu belum ada pembukuan ya, jadi masih sebatas ditulis di sembarang bahan ya, kadang di kulit pohon, kadang di kulit hewan ya, kadang di bebatuan ya. Bayangkan seandainya 30 juz ya, itu wah bisa sak gudang ya, diotong ayam ya. Ya, mulai ada pembukuan, mulai ada kodifikasi Al-Quran itu pertama sebenarnya berhasil di masa sahabat Abu Bakar ya, pertama cuma hanya satu. Dan mulai resmi, mulai dipastikan ya masternya ya, nanti digandakan, itu mulai sahabat Utsman ya, Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Itu mulai penulisan secara resmi, secara pasti ya. Tulisan-tulisan yang lain harus dimusnahkan ya, karena nanti bisa mengakibatkan apa, kekacauan nanti ya. Soalnya apa, berbeda-beda ya. Kula suatu sanati ay hadhi dikesetahui iku kula suatu sanati ring kesane tahun al-khamisati kang kaping 5 minal hijrati saking hijrah. Fis sanati ing dalam tahun al-khamisati itu ya. Al-khamisati kang kaping 5 minal hijrati saking hijrah. Hadasat terjadi apa ghazwatu Tumatul Jandali, perang Tumatul Jandal. Kalau yahdus hale ora terjadi fiha ing dalam ghazwah apa harbun pertempuran. Tuma ghazwatu Bani Mustalikin nuli perang Bani Mustalik. Fakutilan mongko dipateni sapa asyaratun wong 10. Fa usirolan ditahan, ditawan sapa albaquna sekerene wong. Wa kana telan ana sapa Juwairiyah bintul Haris. Karena kebetulan Pak Haris sayyidihim, dia kepalane kaum ya. Min jumlati sataya saking gumblengane pira-pira tahanan. Fatazawwaja nuling kerabi garwa ha ing Juwairiyah sapa Rasul kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakana mongko ana apa tazawwujuha garwane kanjeng Nabi. Apa tazawwujuha ngene garwane Juwairiyah niku garwa maring Juwairiyah niku kusababan dadi sebab li islami qaumiyah maring islame kaume Juwairiyah. Tahun kelima Hijriah itu ada beberapa peperangan ya. Di antaranya perang Tumatul Jandal. Tapi ini tidak sampai pertumpahan darah ya. Jadi berhasil diredam ya perangnya ya. Kemudian ada perang Bani Mustalik. Nah ini perang Bani Mustalik ini ada yang terbunuh dan sisanya tertawan ya. Dan di antara tawanan ini ada putri raja ya. Ya. Bani Mustalik ini yang wafat hanya 10 orang ya. Dan yang lainnya dijadikan tawanan perang semua. Ada perempuannya ya, cantik ya, karena putri raja ya. Kemudian dipersunting oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bukan, sekali lagi ya, bukan nafsu juga bukan ya, bukan pula apa, bukan pula strategi atau yang lain-lain ya.
Tentunya semua berdasarkan apa? Tunjuk dari Allah. Jadi tawanan ini namanya Sayyidah Juwairiyah ya, Juwairiyah. Ini setelah diperistri Rasulullah, kemudian kaumnya ikut masuk Islam semua ya. Ya. Jadi jika penolane saombyok kena kabeh ya. Ya, ini sering ya dilakukan ya oleh para tokoh ya biasanya ya. Jadi mempersunting istri raja, kemudian ya bisa menarik apa? Masuk Islam ya. Dakwah termasuk jalur dakwah ya. Nah, kalau Nabi Sulaiman itu Bilqis ya, Ratu Bilqis itu penyembah matahari ya. Kaumnya juga menyembah matahari ya. Setelah dipersunting Nabi Sulaiman ya, Nabi Sulaiman juga raja ya. Semua tunduk ya. Semua menjadi beriman semua ya. Ya tidak apa-apa ya, teman-teman itu tidak apa-apa. Jadi yang penting niatnya ya, niatnya. Jadi strategi dakwah itu bermacam-macam ya. Ada yang jalur pendidikan, ya, jalur perdagangan ya. Nah ini ada jalur apa? Jalur diplomasi ya, jalur pernikahan ya. Jadi untuk keterangannya saya kira cukup ya. Jadi kalau ada perbedaan dalam catatan sejarah ya, ada versi dalam kisahnya ya, atau mungkin penanggalannya ya, atau mungkin tokoh-tokohnya itu mungkin saja ya, itu ditelusuri saja ya, mana yang mungkin lebih kuat ya, mana yang lebih mendekati kebenaran. Karena cerita itu kan dari mulut ke mulut bisa berubah ya. Ya, apalagi zaman dulu itu kalau orang kan tidak semuanya bisa apa baca tulis ya. Di data zaman dulu kan tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang database ya. Kalau sekarang semua bisa apa? Bisa sinkron datanya ya, bisa rapi ya, bisa detail ya. Catatan-catatan yang double itu bisa apa? Bisa ketahuan ya. Mungkin kalau ada yang keliru itu bisa apa? Bisa langsung terdeteksi ya. Di zaman-zaman computerized ya, digital ya. Jadi semuanya bisa jeli ya, semuanya bisa apa? Dengan teliti. Jadi catatan itu bisa apa? Bisa terfokus ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.